Hutangku lunas, usahaku jalan kembali, keajaiban sholawat 7 kata, kabulkan hajat seketika. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat, bisa berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini ada salah satu pengamal sholawat 7 kata yang sangat luar biasa. Masya Allah ya sahabat Kahfi 82. Semoga giliran sahabat yang akan segera mendapatkan keberkahan berkah sholawat 7 kata. Masya Allah, tabarakallah, sholawat 7 kata ini luar biasa sekali. Bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Nah, untuk semua sahabat ya, pasti untuk semua sahabat Kahfi sudah pada tahu ya sahabat Kahfi, sholawat 7 kata. Salawat yang terdiri dari 7 kata. Sebelum ke tema pembahasan, di sini Masya Allah ya sahabat, ada salah satu keajaiban atau testimoni yang diberikan sahabat Kahfi, yang mana beliau datang dari Flores gitu ya. Flores, Masya Allah jauh, sangat luar biasa sekali, yang mana beliau selama ini punya proyeknya itu gagal dan gagal terus gitu ya. Tetapi berkah sholawat 7 kata akhirnya bisa terselesaikan. Nah, di samping itu bukan hanya sebatas proyek saja ya yang jalan kembali lancar ya, tetapi hutangnya 300 juta bisa terselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya. Maka dari itu simak dari awal sampai akhir. Sebelum ke tema pembahasan ya sahabat, yang mau testimoni, yang mau silaturahmi, silahkan bisa menghubungi di nomor telepon 082240715530. Dan jangan lupa ya sahabat Kahfi, tulisannya jangan disingkat-singkat, baik yang mau testimoni ataupun silaturahmi. Sahabat Kahfi, sebelum ke tema pembahasan, saya tidak akan bosan-bosan ya mengajak semua sahabat tebar kebaikan dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Kenapa? Biar sahabat Kahfi menjadi jemaah sahabat Kahfi 82, dan ketika saya berdoa, ketika saya ada sholawat berjamaah, sahabat Kahfi yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe selalu saya doakan. Wah, kok kenapa untuk semua sahabat yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe? Justru itu salah satu sahabat atau jemaah Kahfi 82. Saya harus berterima kasih karena dengan sahabat ikut menebar kebaikan, membagikan video saya, artinya sahabat pun udah berpartisipasi membangun channel YouTube saya dan menebar kebaikan, salah satunya sholawat. Karena sholawat ilmu tanpa syarat, sholawat ilmu yang sangat dahsyat, sholawat akan mendatangkan syafaat baik dunia ataupun akhirat. Oke, jangan tunggu lama-lama, langsung kita ke tema pembahasan. Sahabat ya, sebut aja Bapak Andi dari Flores. Beliau mempunyai proyek yang sangat gagal dan gagal, bahkan ketipu sampai bisa disebutkan hampir 700 juta lebih gitu ya. Nah, yang mana beliau ini mempunyai proyeknya salah satu bangunan apa ya, semacam irigasi atau apalah gitu ya. Pokoknya intinya seperti itulah, saya kurang begitu paham ya. Intinya proyek-proyeknya itu ada dikasih udah keluar uang, gagal lagi, gagal. Coba ini lagi, gagal lagi. Akhirnya beliau silaturahmi lewat WhatsApp. Pak Andi ini bertanya kepada saya, bagaimana Pak Kahfi solusi biar saya dikasih amalan, biar saya terbebas dari permasalahan hutang. Dan di samping itu, kenapa saya ini kok setiap saya ada kerjaan gagal, yang ada malah ketipu, yang ada banyak keluar uang, yang didapat bukannya untung tapi malah saya buntung. Nah, di situ saya arahkan dengan amalan sholawat 7 kata. Pasti sahabat Kahfi yang udah sering menonton YouTube saya pasti sudah tahu ya. Tapi ada rahasianya, nanti akan saya bagikan juga untuk semua sahabat ya. Jadi alhamdulillah ya sahabat, Pak Andi ini setelah beliau mengamalkan ya sholawat gitu ya yang diarahkan saya,
diberikan keberkahan. Oke, langsung ya ke sebenarnya amalan ini udah sering saya bagikan, bahkan sudah saya ijazahkan untuk semua sahabat Kahfi. Tapi silahkan ya untuk memantapkan lagi begini ya sahabat ya, sebelum ke tata caranya, bahwa ketika kita nih contohnya yang punya hutang itu memang tidak dilarang, tapi gara-gara hutang banyak orang yang berantem gara-gara hutang, banyak yang jadi tidak akur gara-gara hutang, banyak yang bangkrut gara-gara hutang, banyak yang bercerai gara-gara hutang, banyak yang sampai saling marahan gara-gara hutang. Gara-gara hutang ada yang tidak bisa tidur, gara-gara hutang ada yang tidak enak makan, gara-gara hutang ada yang galau, gara-gara hutang banyak yang malang melintang, gara-gara hutang banyak sekali yang bangkrut. Bahkan gara-gara hutang yang tadinya mapan akhirnya jadi bangkrut. Masya Allah, itu hutang memanglah tidak dilarang, tetapi ketika kita membiasakan berhutang, hutang menjadi salah satu malapetaka untuk diri kita, karena yang tadinya tidak mengenal hutang, tidak mengenal riba, tidak mengenal rentenir, akhirnya berkenalan, dipaksa berkenalan karena desakan kebutuhan. Akhirnya di dalam pikiran kita muncul, kalau tidak berhutang tidak akan bisa, kalau tidak berhutang akan terjadi bla 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 bla, kalau tidak berhutang tidak akan ada solusi. Yang akhirnya sahabat, banyak yang usahanya bangkrut gara-gara hutang. Maka dari itu stop berhutang. Ayo kita dengan wasilah kita memperbanyak sholawat, maka akan Allah berikan pertolongan. Lah, emang sholawat bisa melunasi hutang? Bisa. Karena apa? Satu, yang usahanya bangkrut, dengan senantiasa kita sholawat, contohnya pegang tasbih, sholawat, lakukan tahajud, lakukan duha, lakukan sholawat ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Akhirnya terjadi ketenangan, terjadi ketentraman. Maka saya waktu beberapa di konten sebelumnya ya, tanamkan ilmu. Oke gitu ya, maaf ya sahabat. Oke itu olah keyakinan. Karena ya sahabat, dengan kita senantiasa bersolawat akan datangkan ketenangan, ketentraman, dan akhirnya pikiran kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah, ketika itu misalnya kita dapat ketenangan, ketentraman di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita akan berpikir positif. Ingat sahabat, Allah sesuai dengan prasangka kita. Nah, mau kita A, pasti Allah juga A. Jadi begitu, kita harus nanam yang baik biar kita menanamnya pun yang baik. Begitu ya sahabat, yang tadi saya jelaskan. Kenapa sholawat itu bisa menuntaskan hutang? Karena dengan sholawat akan dapat syafaat. Karena ingat ya sahabat, dengan kita berdoa, dengan kita banyak misalnya melakukan ibadah, tetapi tanpa sholawat tidak akan diterima. Begitu ya sahabat. Jadi ingat, oke. Olah keyakinan, bahwa keyakinan kita jangan sampai mentah, karena dengan kita mentah tidak akan matang. Maka mantapkan diri dengan senantiasa bersolawat. Nah, salah satunya Pak Andi ini, beliau awalnya proyeknya gagal, tetapi berkah beliau arahkan dengan salah satu amalan yang saya berikan kepada Bapak Andi yang di Flores. Saya langsung ijazahkan langsung, dan beliau pun silaturahim lewat WhatsApp. Alhamdulillah. Yang mana amalannya itu sahabat, yang pertama gitu ya, ini ingat ya, itu yang dikerjakan Pak Andi. Pak Andi ini beliau mengerjakan ba'da isya, itu ya sahabat ya, jam 8 jam 9. Ingat, setelah ba'da isya jam 8 jam 9. Nah, lalu apa yang dikerjakan Pak Andi ini? Yang mana saya arahkan, Pak, udah Bapak sholat, habis sholat isya sekitar jam 8 jam 9, tetapi beliau kerjakan sekitar jam 8 jam 9. Beliau bertekad kuat. Saya bilang ke beliau, Pak, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan dari Bapak mau siapa lagi? Ayo bangkit, lawan, jangan sampai malas. Akhirnya beliau mengerjakan sholat taubat. Kata saya,
Pak, udah Bapak kerjakan sholat tobat 4 rakaat, sholat hajat 4 rakaat, dan setiap 2 rakaat salam. Nah itu ya, itu dikerjakan sama bapaknya. Masya Allah, beliau akhirnya mengerjakan ya gitu ya, mengerjakan itu. Dan setelah beliau sholat yang sudah seperti biasa sahabat Kahfi simak ya, setelah salam assalamualaikum, beliau sujud kembali. Ketika sujud ya, saya ulang-ulang lagi nih karena ini Masya Allah ya, keajaiban yang didapatkan Pak Andi. Sujud ya, setelah itu di dalam sujudnya itu ya, di luar sholat ya sahabat, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 3 kali. Doa Nabi Yunus 41 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Setelah itu beliau baca sholawat anasyah, bacaan sholawat 7 kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim 7 kali. Dan setelah itu Pak Andi mengerjakan atau memohon dengan penuh kesungguhan. Beliau cerita ya ke saya sampai Masya Allah gitu kan, menikmatnya sujud sambil beliau sujud memohon kepada yang maha kaya dengan menyebut kekasihnya. Masya Allah, di situ ada kenikmatan yang luar biasa. Dan setelah itu beliau bangun dari sujud yang seperti biasa, beliau menggunakan air. Silakan sahabat ya, mau pakai air sendiri silahkan, mau yang dari saya silahkan ya. Nah, lalu apa yang dilakukan lagi? Beliau melakukan, nah kalau beliau dari saya ya ininya media ayatnya, ini apa? Kirimkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik, karena yang mempunyai sholawat 7 kata sahabat Anas bin Malik yang langsung diberikan baginda Nabi, bahkan 3 hal didoakan, hartanya gitu ya, keturunannya, pasangannya, dan umurnya. Di buku ini dibacakan Al-Fatihah 7 kali langsung ya, langsung. Setelah itu sahabat buka ininya, buka ya biar paham, kalau nggak gini nggak bakalan paham. Buka. Nah setelah itu bacakan Al-Fatihah 7 kali. Nah jangan lupa nih, udah saya siapkan, tulis kertas gitu ya, tulis di kertas hajatnya ya sahabat, apa yang menjadi hajat sahabat tulis, putar. Nah, masukkan ke sini, tapi nggak saya masukkan, ini anggap aja dimasukkan yang sudah ditulis, masukkan. Nah sambil dibuka sahabat baca sholawat 7 kata. Abdolnya ini dikerjakan malam Ahad atau malam Minggu. Nah Bapak Andi ini beliau kerjakan sesuai dengan yang saya sarankan malam Minggu ya, baca. Masya Allah, beliau benar-benar tekad kuat, 12.000 ya, 12.000 gitu ya. Beliau benar-benar berjuang gitu kan. Apa boleh dicicil silahkan, apa boleh 7.000 silahkan, tapi Pak Andi beliau kerjakannya 12.000 langsung selesai. Itu kan lama, berapa jam? Silahkan aja ya sahabat, nggak lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, begitu ya bacanya biar cepat. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim, jangan, nanti lama waktunya. Nah setelah itu beres. Nah ini apakah misalnya airnya pas begitu riado sehari atau pas begitu riado bisa sambil diminum? Yang ini boleh. Bismillahirrahmanirrahim, contohnya saya minum. Masya Allah nikmatnya. Ini udah kita sholawatin. Beda lagi ya, yang satu lagi ya sahabat. Nah yang satu lagi yang ada kertasnya nih sini ya, ini jangan diminum, cukup dibasuhkan ke muka gitu kan, contohnya saat gitu kan ke muka, ada kertasnya nih, ini jangan diminum. Kapan dibasuhkannya? Bebas sebebas-bebasnya. Begitu ya sahabat ya, bisa dipahami ya. Itu untuk tata caranya. Nah ya sahabat, Masya Allah luar biasa Pak Andi ini. Beliau ini tidak lama semenjak beliau amalkan dengan riadah benar-benar khusus, dengan benar khusus, dengan benar khusus. Khusus apa? Khusus
khusus di malam minggu beliau amalkan, khusyuk benar-benar munajat. Nah, yang paling utama ingat, oke, olah keyakinan. Makanya nih ya sahabat, kalau yang punya hutang yang sulit terselesaikan, amalkan. Jangan lama-lama, jangan banyak ini itu, jangan banyak basa-basi. Pokoknya saya gregetnya apa nih, banyak sekali yang bertanya ke saya gitu kan, ini akan berapa lama ininya, belum juga dikerjakan. Saya tidak akan jawab nih gitu ya di WA, kalau akan berapa hari dikabulkannya. Itu kan pertanyaan yang sangat membuat saya tidak mau merespon pertanyaannya ya. Kalau itu kan rahasia Allah ya, maunya saya udah bilang nih berkali-kali, pengennya baru juga bismillah udah kabul. Tapi ya itulah ya sahabat, kita harus benar-benar amalkan, benar-benar memantapkan diri kita bahwa ingat, sholawat itu ilmu tanpa syarat. Sholawat akan kita raih syafaat, dengan kita sholawat akan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan baik dunia ataupun akhirat. Ya contohnya Pak Andi dari Flores ini, beliau semenjak amalkan terbebas dari hutang, itu hutangnya ratusan juta, bahkan alhamdulillah proyeknya pun beliau akhirnya dapatkan, usahanya ramai kembali. Jadi untuk semua sahabat yang mau ramai, yang mau usahanya tambah maju, amalkan yang sudah dijelaskan tadi, dan silakan ya yang mau terbebas dari hutang, begitupun amalkan. Itulah ya sahabat yang bisa disampaikan untuk semua sahabat ya. Silahkan diamalkan. Saya doakan di awal saya bersolawat, di akhir juga saya akan mengajak semua sahabat kita sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat 7 kata, kabulkanlah hajat kami semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.